Ustadz, bila kita menjumpai sesajen-sesajen di tempat angker, bagaimana sikap kita sebagai Muslim di Indonesia, Ustadz? Bolehkah kita merusak sesajen tersebut atau mengikuti aturan yang ada di tempat tersebut? Sedangkan saya hanya pengunjung saja, Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dan ini tentu merupakan kasus yang banyak dijumpai bukan hanya oleh si penanya, namun juga oleh banyak orang yang semisal mereka piknik ke Bali misalnya, ya, ataupun ke tempat-tempat yang mirip-mirip dengan itu, yang di sana banyak sekali sesajen-sesajen yang diberikan kepada patung-patung, ya, dan yang lainnya. Maka dalam hal ini kita hendaklah kemudian melihat, ya, manfaat madharatnya, ya, untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain, juga serta untuk agama kita sendiri. Kalau memang kita itu menjadi penguasa di satu daerah tersebut, memiliki kekuasaan, maka tentu, ya, yang paling bagus adalah memberantasnya. Ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau diutus, ya, untuk meratakan kuburan-kuburan yang melebihi tinggi dari yang ditoleransi, ya, untuk diratakan. Nah, kenapa? Karena Rasulullah memiliki kekuasaan. Ya. Maka kalau orang itu memiliki kekuasaan, ya, ingkarul mungkar yang dilakukan adalah dengan merusaknya, memberantasnya, ya, dengan kekuasaan yang dimilikinya. Namun kalau ternyata dia tidak memiliki itu, ya kalau berani Anda sampaikan kepada orang yang nunggu di situ, Pak, ini seperti ini tidak boleh, ini haram nih, ataupun dilarang di dalam agama. Kalau dia jawab, wah tapi agama kami boleh, ya sudah. Ya, artinya Anda sudah menyampaikan kebenaran yang Anda ketahui dengan lisan kita. Kalau tidak bisa, ya kita mau gimana lagi? Kita bukan orang yang berkuasa di situ, lisan pun juga tidak mampu, makanya dengan hati kita. Kita membenci, kok bisa-bisanya, ya, sesuatu diberikan persembahan semacam itu, sesuatu ditakuti, padahal mereka sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi fadzalika at'aful iman. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau tidak bisa, maka dengan lisannya. Ya, kalau tidak bisa, maka dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemah iman. Artinya mengubah kemungkaran dengan hati, dengan membenci dan berdoa kepada Allah, semoga Allah hilangkan kemungkaran tersebut, maka ini merupakan selemah-lemah iman. Dan kemudian bagi orang yang berkuasa pun masih ada kaidah yang lain. Dia harus bisa mempertimbangkan, ya, artinya kalau dia langsung bertindak itu, kira-kira yang akan muncul adalah manfaat yang lebih besar atau justru madharat yang akan muncul itu lebih besar. Maka ini dilihat. Kalau sekiranya dalam prediksinya, ya, misalnya kayak seorang muslim yang diangkat gubernur di Bali misalnya, padahal mayoritas agamanya bukan agama Islam, dia langsung mau bertindak, ya sudah barang tentu kemadharatan yang akan ada sangat besar. Maka orang yang berkuasa pun dalam hal ini masih ada kaidah yang perlu diperhatikan. Ya, sekali lagi, kalau kemudian dengan melakukan ingkarul mungkar itu kebermanfaatan yang akan muncul itu jauh lebih besar daripada kemadharatannya, maka lakukanlah. Namun kalau kemudian justru akan memperbesar madharatnya, jangan dilakukan. Kalau kira-kira sama, maka sebagian para ulama mengatakan dilakukan, sebagian yang lain lagi mengatakan tidak dilakukan. Kenapa?
perlu dilakukan supaya kemungkaran itu berubah. Ya, meskipun mungkin kalau dilihat dari sudut pandang kualitasnya sama, namun berubah dari satu kemungkaran ke kemungkaran yang lain. Sebagian lagi mengatakan tidak. Kenapa? Tidak perlu dilakukan karena buang-buang waktu, harta benda, dan yang lainnya. Berbuat sedemikian banyaknya namun ya stagnan, rugi maka. Nah, ini semoga yang kita berikan berupa jawaban bisa memberikan pencerahan kepada yang menanya. Wallahu a'lam bishawab.